Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu materi di kelas 12, yaitu bab pertama mengenai pergolakan dan pemberontakan yang mengancam integrasi bangsa. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Egalita Diah Putri, nomor absen 9. Saya Asna Nahita dari absen 11. Nama saya Jasmine Putri Hens Murbali dari absen 13. Nama saya Nadia Mulyarini dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Salma Nurhaniah dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Zahra Amalia Putri dari absen 23. Berikut beberapa kasus pergolakan dan pemberontakan yang mengancam integrasi bangsa. Yang pertama ada PKI di Madiun. Yang kedua ada DI atau TII. Yang ketiga ada APRA. Yang keempat ada PERI atau Permesta. Yang keempat ada Andi Aziz. Dan yang terakhir adalah RMS. Yang pertama adalah pembahasan kasus PKI di Madiun yang akan dipaparkan oleh Saudari Hasna. Dipersilakan. Saya akan membahas terjadinya peristiwa PKI di Madiun. 3 pokok penting yang akan saya bahas tentang peristiwa PKI di Madiun, yaitu meliputi latar belakang, pemberontakan, sampai penumpasan peristiwa. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah karena adanya kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville yang disepakati pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini dianggap merugikan Indonesia karena perjanjian ini membuat dikuasainya banyak wilayah oleh Belanda. Hal ini menyebabkan Perdana Menteri Indonesia saat itu yang bernama Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya. Amir Syarifuddin yang merasa kecewa akhirnya membentuk Front Demokrasi Rakyat yang melibatkan beberapa partai, di antaranya Partai Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, dan Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Lalu, pemberontakan. Pada tanggal 26 Februari tahun 1948, di Surakarta, partai-partai yang berpaham sosialis seperti Sosialis Indonesia, Pesindo, Partai Buruh, dan SOPSI melebur menjadi Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan berperan sebagai oposisi anti pemerintah. Lalu pada tanggal 18 September 1948, mereka berhasil merebut Madiun PKI dan memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Kemudian di tanggal 19 September 1948, PKI menguasai markas CPM Siliwangi, markas SPDT, STM, tangsi polisi, menangkap para perwira TNI AD, dan RRI dijadikan siaran propaganda PKI. Dan terakhir, penumpasan. Upaya penumpasan. Pemberontakan di Madiun telah mendorong pemerintah Indonesia mengambil tindakan keras untuk menumpas pemberontakan PKI. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia melancarkan operasi militer di Madiun. Pemerintah mengirim Divisi Siliwangi I dan Divisi Siliwangi II di bawah pimpinan Kolonel Sungkono dan Kolonel Subroto untuk menyerang gerakan PKI di Madiun. Pasukan Divisi Siliwangi I menyerang Madiun dari arah timur, sedangkan pasukan Divisi Siliwangi II menyerang dari arah barat. Pada 30 September tahun 1948, pasukan pemerintah berhasil menangkap para kader dan simpatisan PKI. 2 bulan kemudian, operasi militer penumpasan PKI dinyatakan selesai. Beberapa tokoh PKI seperti D.N. Aidit dan M.H. Lukman melarikan diri ke Tiongkok dan Vietnam. Musso terbunuh oleh pasukan pemerintah Indonesia.
Sementara itu, Amir Syarifuddin berhasil ditangkap dan dihukum mati pada 20 Desember 1948. Yang kedua ada pembahasan kasus DI atau TII yang akan dipaparkan oleh Saudari Nadia. Dipersilahkan. Yang kedua ada DITII. DITII adalah gerakan politik yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan ini memiliki pasukan yang disebut dengan Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DITII merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang berdirinya DITII. Latar belakang DITII, Negara Islam Indonesia, juga dikenal dengan nama Darul Islam, di mana dalam sebuah proklamasi tertera bahwa hukum yang berlaku di Indonesia ialah hukum Islam. Atau lebih tepatnya, sebuah negara hukum tertingginya ialah kitab suci Al-Quran dan hadis. Kemudian, proklamasi negara Islam Indonesia menjelaskan dengan tegas bahwa suatu kewajiban bagi suatu negara agar dapat menyusun undang-undang sesuai dengan syariat Islam dan juga sangat menentang keras terhadap ideologi selain Al-Quran dan hadis, atau yang biasa mereka sebut dengan hukum kafir. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemberontakan yang dilakukan DITII sekaligus dengan upaya penumpasannya. Pemberontakan yang dilakukan DITII terjadi di 4 daerah. Yang pertama ada Jawa Barat, yang kedua Sulawesi Selatan, yang ketiga Aceh, dan yang keempat sekaligus yang terakhir Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Jawa Barat. Pada tanggal 7 Agustus 1948, Soekarwaji Marjan Kartosuwiryo secara resmi menyatakan bahwa Organisasi Negara Islam Indonesia berdiri berlandaskan dengan Kanun Asasi atau Undang-Undang Dasar Negara Islam. Pada tanggal 25 Januari 1949, terjadilah kontak senjata yang pertama antara pasukan TNI dengan pasukan DITII. Selama peperangan, pasukan DITII dibantu oleh tentara Belanda, sehingga peperangan menjadi sangat sengit. Hadirnya DITII membawa penderitaan terhadap penduduk Jawa Barat, karena penduduk sering menerima teror dan ancaman dari pasukan DITII. Tak hanya itu, pasukan DITII juga merampas harta benda milik penduduk untuk mencukupi kebutuhan mereka. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan berawal dari penolakan pemerintah atas pembentukan Brigade Hasanuddin di bawah pimpinan Kahar Muzakar. Muzakar melarikan diri saat dilantik sebagai pejabat wakil panglima tentara dan Teritorium 7. Ia membawa persenjataan ke hutan dan melakukan kekacauan di sana. Akhirnya, pada Februari 1965, Kahar Muzakar tewas ditembak mati oleh Tentara Nasional Indonesia. Pemberontakan DITII di Aceh. Pemberontakan DITII di Aceh timbul karena adanya berbagai masalah seperti masalah otonomi daerah, pertentangan antar golongan, serta rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar. Akibat penurunan status istimewa Aceh menjadi keresidenan, pada tanggal 17-26 Desember 1962, diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh oleh Kolonel Jasin, dan tercapailah perdamaian. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini terjadi pada bulan Oktober 1950. Pemberontakan ini dipimpin oleh mantan Letnan II TNI bernama Ibnu Hajar. Dia bersama kelompoknya KRYT menyatakan bahwa mereka merupakan bagian dari organisasi DITII yang berada di Jawa Barat. Sasaran utama yang mereka serang ialah pos-pos TNI yang berada di sekitar kawasan tersebut. Setelah pemerintah memberikan kesempatan untuk menghentikan pemberontakan secara baik-baik, akhirnya Ibnu Hajar menyerahkan diri. Namun itu hanyalah siasatnya untuk merampas peralatan milik TNI. Setelah berhasil merampas, ia kembali bersekutu dengan kelompok DITII. Akhirnya, pemerintah Republik Indonesia mengadakan gerakan operasi militer di Kalimantan Selatan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Pada tahun 1959, Ibnu Hajar berhasil diringkus dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 22 Maret 1965.
Selanjutnya adalah pembahasan kasus APRA yang akan dipaparkan oleh Saudari Egalita. Dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Yang akan saya bahas yaitu pemimpin APRA, latar belakang APRA, dan kronologi APRA. Pemimpin. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Westerling. Gerakan ini didasari adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa rasa aman dan tentram serta memerintah dengan adil. Latar belakang. Adanya tuntutan dari mantan anggota tentara KNIL yang dibubarkan untuk tetap menjadi angkatan perang negara bagian. Keengganan TNI bergabung dengan KNIL. Di Bandung, bekas anggota KNIL yang tidak mau bergabung dengan APRIS membentuk organisasi Angkatan Perang Ratu Adil APRA yang dipimpin oleh Raymond Westling. Tujuan: mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia, mempertahankan adanya tentara tersendiri pada setiap negara bagian Republik Indonesia Serikat. Kronologi: 1. Ultimatum, 2. Kudeta, 3. Penumpasan. Yang pertama, ultimatum. Kamis tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintah RIS yang isinya adalah suatu ultimatum menuntut pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, dan harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif dalam waktu 7 hari, dan apabila ditolak, maka akan timbul perang besar. Namun, tuntutan APRA tidak dihiraukan oleh pemerintah Indonesia. Kudeta. 10 Januari 1950, Muhammad Hatta menyampaikan perintah kepada Belanda untuk menangkap Westerling. Sebelum penangkapan dilaksanakan, 23 Januari 1950, Westerling melancarkan kudeta. Bersama anak buahnya mati, setiap anggota TNI yang mereka temukan di jalan berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi. Kudeta juga terjadi di Jakarta, yang dipimpin oleh Sultan Hamid II dengan rencana awal menangkap beberapa menteri RIS yang sedang menghadiri sidang kabinet dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. A. Budiarjo dan pejabat kepada staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Rencana tersebut berhasil diketahui dan diambil tindakan preventif, sehingga sidang kabinet ditunda. Yang terakhir, penumpasan. Pemerintah RIS segera mengirimkan kesatuan-kesatuan polisi APRIS Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tanggal 4 April 1950, Sultan Hamid II berhasil ditangkap. Westerling berhasil melarikan diri ke luar negeri. Berikutnya pembahasan kasus PRRI atau Permesta yang akan dipaparkan oleh Saudari Zahra Amalia. Dipersilahkan. Yang keempat ada PRRI atau Permesta. Saya akan menjelaskan tentang PRRI atau Permesta mulai dari pemimpin, latar belakang, kronologis, dan penumpasan. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pemimpin PRRI. PRRI atau Permesta memiliki 3 pucuk pimpinan. Yang pertama ada Alexander Evert Kawilarang atau yang dikenal sebagai Alex Kawilarang dengan jabatan Majen Revolusioner, Panglima Besar Permesta, Panglima Besar Angkatan Darat Revolusioner. Yang kedua ada Job Frederick Wero atau yang dikenal sebagai Job Wero dengan jabatan sebagai Kolonel, Kepala Pemerintahan Sipil Permesta, Wakil Perdana Menteri PRRI, Menteri Pertahanan PRRI atau Permesta. Yang ketiga ada Herman Nicholas Venje Sumual atau yang dikenal sebagai Venje Sumual dengan jabatan Brigjen Revolusioner, pucuk pimpinan gerakan Permesta, Kepala Staf Angkatan Darat. Selanjutnya adalah latar belakang. PRRI dilatar belakangi dengan kekecewaan pada pemimpin militer dan sipil Sumatera Tengah terhadap pemerintah pusat yang cenderung sentralis.
sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Sejumlah warga dan tokoh menuntut adanya otonomi daerah desentralisasi. Hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan beberapa daerah. Keadaan itu disebabkan karena ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Selanjutnya ada kronologi. Pada tanggal 10 Februari 1958, Ahmad Hussein menuntut agar Kabinet Juanda mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Tuntutan ditolak pemerintah pusat. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI sebagai Perdana Menterinya adalah Mr. Syafruddin Prawira Negara. Pada tanggal 2 Maret 1957, Panglima Tentara dan Teritorium 7 Letnan Kolonel Venje Sumual memproklamasikan dirinya Piagam Perjuangan Semesta atau Permesta. Lalu yang terakhir ada penumpasan. KSAD melaksanakan operasi militer gabungan atau operasi 17 Agustus. Pada bulan April 1958, pemerintah melanjutkan operasi Sabta Marga. Pada bulan Agustus 1958, gerakan Permesta baru dapat dilumpuhkan, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961. Selanjutnya adalah pembahasan kasus Andi Aziz yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kasus Andi Aziz akan saya jelaskan mulai dari latar belakang, kronologi, dan penyelesaiannya. Latar belakang kasus Andi Aziz. Sebelumnya, Andi Aziz adalah seorang mantan letnan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda dan sudah masuk dengan pangkat kapten. Ia menyandang gelar pemberontak akibat perjuangannya untuk mempertahankan eksistensi negara Indonesia Timur. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama adalah menuntut agar pasukan bekas KNIL atau Kerajaan Hindia Barat yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur saja. Yang kedua, mempertahankan tetap berdirinya negara Indonesia Timur. Yang ketiga, menentang masuknya pasukan APRIS atau Angkatan Perang RIS dari TNI. Yang keempat, Kapten Andi Aziz termakan hasutan Mr. Sumkil yang menginginkan tetap dipertahankannya negara Indonesia Timur atau NIT. Dan yang terakhir, Kapten Andi Aziz mempunyai pertimbangan lain. Ia khawatir akan tindakan membabi buta dari Dr. Sumkil yang dapat mengakibatkan pertumpahan darah di antara saudara sebangsa. Pemberontakan yang dipimpin olehnya berjalan lancar tanpa merenggut korban jiwa atau menahan TNI. Berikutnya kronologi kasus Andi Aziz. Andi Aziz dan pasukannya menyerang lapangan terbang, kantor Telkom, dan pos-pos militer TNI. Karena tindakan Andi Aziz tersebut, maka pemerintah pusat bertindak tegas. Pada 8 April tahun 1950, dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukannya harus dikonsiansi dan senjata-senjata. Yang terakhir adalah penyelesaian. Pada tanggal 26 April tahun 1950,
dengan kekuatan 2 brigade dan 1 batalion, diantaranya adalah Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Kapten Andi Aziz dihadapkan ke pengadilan militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Yang terakhir, pembahasan kasus RMS yang akan dipaparkan oleh Saudari Salma. Dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan oleh Republik Maluku Selatan yang dimulai dari pelopor, latar belakang, dan penumpasan. Yang pertama ada pelopor. Pada 25 April 1950, di Ambon diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS, yang dilakukan oleh Dr. Christian Robert Stephen Somokil atau mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur dibantu oleh Manusam. Yang kedua, latar belakang terbentuknya Republik Maluku Selatan, yaitu karena Somokil tidak setuju atas terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ia sendiri tidak menyetujui penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur menjadi kekuasaan Republik Indonesia. Ia berusaha melepaskan wilayah-wilayah Maluku Tengah dari NIT atau Negara Indonesia Timur. Yang terakhir ada penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan, yang dimulai dengan pemerintah mengutus Dr. Laimena untuk mengajak berunding, namun gagal. Lalu pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang dikirim ke Ambon. Dan pada 28 September 1950, pasukan ekspedisi mendarat di Ambon. Pada 2 Desember 1963, Dr. Somokil berhasil ditangkap. Dan pada akhirnya 21 April 1964, ia diadili oleh Mahkamah Militer Laut Luar Biasa dan dijatuhi hukuman mati. Kesimpulan, Indonesia adalah negara yang beragam budaya, mulai dari suku, ras, dan agama. Sehingga Indonesia merupakan negara yang paling majemuk yang harus kita hargai perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain, agar tidak timbul masalah yang mampu menimbulkan disintegrasi bangsa. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 mengenai pemberontakan dan pergolakan yang mengancam integrasi bangsa untuk pelajaran sejarah bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.